فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah masuk ke hadis yang ke 165 atau belum ya? Sepertinya belum. Masih makna ijmali barangkali ya. Baik. Terakhir kita baca yaitu sabda Rasulullah SAW di dalam makna ijmali, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ini peringatan, kita jangan mengikuti jalan orang yang terlaknat. Na'udzubillah. Tapi muslimin lalai kebanyakannya. Yuhadziru min amalihim. Rasulullah SAW memperingatkan umat dari amalan orang-orang Yahudi dan Nasara. Kita dilarang menyerupai mereka. Walihada alimas sahabatu radhiyallahu anhum muradah. Karena itulah para sahabat radhiyallahu anhum mengetahui keinginan Rasulullah SAW. Untuk apa Rasulullah mengatakan Allah melaknat orang begini-begini? Nah, para sahabat tahu, maksudnya adalah kita dilarang ikut cara itu, nanti kita kena laknat juga. Bukan sekedar informasi, bukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang sufi. Mereka membaca Sahih Bukhari bahkan sampai khatam, niatnya adalah mencari berkah. Ini salah besar. Tujuannya harusnya untuk mencari ilmu dan untuk diamalkan. Nah, di situ baru ada berkah. Baik. Manakala para sahabat mengetahui keinginan Rasulullah SAW, maka mereka pun mengamalkan kandungannya, apa yang Rasulullah inginkan. Dan ini adalah keutamaan para sahabat. Mereka lebih tahu apa yang diinginkan oleh Rasulullah daripada orang-orang setelahnya. Maka tidak layak kita membuat penakwilan-penakwilan menyelisihi tafsir para sahabat dengan mengatakan, oh kami orang-orang orang-orang khalaf lebih tahu dan lebih berilmu daripada para sahabat tentang hadis dan Al-Quran. Ini salah besar. Murid Rasulullah itu lebih tahu tentang apa yang Rasulullah inginkan daripada orang yang jauh dari beliau. Baik. Sebagaimana mereka tidak akan terima kalau ucapan syekh mereka kita palingkan begini-begini, mereka akan mengatakan, oh kamu bukan murid syekh kami lebih tahu tentang syekh kami. Nah, kenapa untuk sahabat mereka tidak mengambil kaidah tadi? Mereka merasa lebih tahu daripada sahabat tentang Rasulullah. Maka yang betul adalah para sahabat itu lebih tahu. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Abu Syamah rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Mu'ammal, bahwasanya para sahabat dikarenakan mereka memang sangat lama belajar pada Rasulullah dan sangat banyak bergaul dengan Rasulullah, mereka tahu melalui korinah-korinah dan tanda-tanda tentang apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Tidak seperti orang-orang yang setelahnya yang hanya membaca buku misalkan. Lain dengan orang yang melihat langsung wajah Rasulullah ketika itu bagaimana ketika mengucapkan kalimat tadi dan seterusnya. Baik. Faja'aluhu fi dakhili hujrati Aisyah radhiyallahu anha. Maka mereka menjadikan kubur Nabi SAW itu ada di dalam bilik Aisyah. Ini kekhususan. Adapun secara umum kaum muslimin, maka kuburnya adalah di pekuburan kaum muslimin. Tapi ini karena apa? Karena kemaslahatan yang lebih besar, maka dan untuk menutup pintu fitnah, maka Rasulullah kuburnya itu khusus di dalam bilik Aisyah. Baik, maka ini menunjukkan kepada kaidah apa itu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, yaitu menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Maslahat yang ada hukum asalnya adalah apa? Kita kuburkan seseorang itu di pekuburan kaum muslimin bersama dengan kaum muslimin yang lain. Tetapi karena ada kerusakan yang besar, boleh jadi kalau kubur Rasulullah itu diletakkan di luar nanti akan disembah. Sekarang aja sejak dulu sudah ditutup aja, masih banyak orang berusaha mencari berkah di dinding penutupnya itu. Gimana kalau Rasulullah yang betul-betul kuburnya di luar? Nah, sudah habis itu batu nisannya itu, kalau istilahnya ada batunya dan sebagainya. Oh jelas itu. Mayatnya aja diusahakan diambil melalui terowong dan lain-lain. Memang keadaan kaum muslimin menyedihkan sebagiannya. Maka demi menutup mafsadah yang sebesar itu, kubur Rasulullah pun diletakkan di bilik Aisyah radhiyallahu anha dengan kesepakatan para sahabat semua. Tayyib walam yungqal anhum walaan
man ba'dahum minas salaf, dan tidak dinukilkan dari mereka yaitu para sahabat dan para salaf yang setelah mereka annahum qasadu qabrahus syarif liyadkhulu fih, bahwasanya mereka sengaja untuk mencari kubur beliau, yaitu ingin untuk mendekat ke kubur beliau yang mulia, lalu mereka masuk ke situ, fayusallu, lalu mereka sholat di situ, wa yad'u indah, dan doa di situ. Sementara kaum muslimin berusaha untuk itu. Maksudnya sebagian kaum muslimin menunjukkan memang ini adalah sesuatu yang menyebabkan laknat. Walaupun Rasulullah tidak menyebutkan dalam hadis Aisyah tadi, yaitu aku melarang kalian untuk sholat di samping kuburku, tidak. Tapi lafaz hadis tadi sudah menunjukkan makna yang diinginkan. Menjadikan kubur Nabi sebagai masjid adalah apa? Sholat di atasnya atau sholat di sampingnya tanpa ada pembatas. Berarti apa? Faedah yang diambil adalah kita jangan sholat di apa itu istilahnya di samping kubur Nabi SAW atau menghadap kubur Nabi SAW atau bahkan di atasnya. Nah, kalau kubur Nabi saja jangan, apalagi kubur orang-orang yang derajatnya lebih rendah, lebih tidak layak lagi untuk diagungkan semacam itu dengan pengagungan yang bid'ah dan syirki. Hatta idza tabaddalatis sunnati bil bid'ah, sampai manakala sunnah telah berubah menjadi bid'ah, yaitu setelah umat semakin bodoh. Wasaratir rihlatu ilal kubur, dan jadilah rihlah itu menuju ke kubur-kubur. Di zaman salaf rihlah adalah ke para ahlul hadis. Nah, kemudian setelah itu apa? Orang sufi yang semakin berjaya karena musliminnya malas belajar, akhirnya nggak punya ilmu. Akhirnya apa? Betul-betul tasawuf yang berjaya. Akhirnya apa? Rihlah kepada para muhaddisun berkurang, tapi justru rihlahnya ke kubur-kubur untuk mencari berkah. Hafidallahu nabiyahu mimma yakrah. Allah Ta'ala memelihara nabinya dari perkara yang beliau benci. Alhamdulillah, yaitu apa? Walaupun kubur yang lain-lain betul-betul didatangi dan dicari berkahnya, tapi kubur Nabi masih apa? Masih sedikit banyak terpelihara karena dia tidak di pekuburan muslimin. An yuf'ala inda qabrih, untuk diperbuat semacam itu di sisi kubur beliau. Masalah rihlah, masalah dicium-cium kuburnya, paling yang kena adalah apa? Dindingnya saja, dinding pembatas, tapi kuburnya selamat secara umum. Secara umum karena apa? Ada orang-orang pembesar dari Jamiah Islamiyah Madinah, yaitu siapa itu? Abdul Hasan Ali An-Nadwi, dia masuk ke situ melakukan istilahnya istimdad, semedi untuk mencari berkah di situ. Kenapa dia boleh masuk? Oh, karena dia yaitu apa? Pengajar khusus di Jamiah Islamiyah Madinah. Ini Jamiah Madinah, naudzubillah, waktu itu di zaman Syekh Ahmad An-Najmi. Tayyib fasanahu bi salasati hujubin matinah. Maka Allah Ta'ala memelihara kubur Nabi itu dengan 3 pelapis yang sangat kokoh. Ini adalah taufik Allah Ta'ala kepada siapa? Kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Waktu beliau, tapi belum jadi khalifah, yaitu jadi Amir di Hijaz, Makkah dan Madinah kalau tidak salah. Beliau dipaksa oleh siapa? Oleh Amirul Mukminin waktu itu, kalau nggak salah adalah siapa waktu itu ya? Hisham bin Abdul Malik, ana terlupakan. Oh bukan, Abdul Malik bin Marwan. Hisham itu nanti. Nah, Abdul Malik bin Marwan memaksa beliau untuk membesarkan masjid. Sementara ini niatnya baik, membesarkan masjid, tetapi apa? Waktu itu kubur Nabi akhirnya terkena juga. Tapi apa? Kemudian dilindungi dengan tiga dinding yang sangat besar. Nah, adapun Kubah itu nanti 700 tahun kemudian baru dibuat Kubah oleh Raja Turk. Kubah yang atas, yang bid'ah itu. Tapi ini dinding pembatas. Yang hijau itu. Iya, yang hijau itu. Tayyibal la yatasanna li ayyi mubtadi'in an yanfudha khilalaha, yang tidak yatasanna yaitu yatahayya, tidak akan mampu seorang mubtadi' pun untuk menembus masuk di sela-sela dinding itu, kecuali kalau dia dekat dengan penguasa minta tolong dibukakan. Nah, itu mungkin penguasanya yang bertanggung jawab juga. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Sedikit dulu hari pertama.